Di Desa Karangjati, warung misterius, pesan sekarang, bayar nanti menyimpan rahasia kelam. Kunjungan Raka ke sana membawa malapetaka. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, ada cerita yang beredar di kalangan warga tentang sebuah warung makanan misterius yang hanya muncul pada malam tertentu. Warung ini memiliki papan nama sederhana yang bertuliskan, "Pesan sekarang, bayar nanti." Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, tapi konon makanan di sana begitu lezat hingga membuat siapapun ketagihan. Suatu malam, Raka, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, mendengar cerita dari Pak Sudir, penjaga warung kopi. Warung itu, bukan warung biasa. Orang-orang bilang kalau makan di sana, kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Jangan coba-coba kalau kau tak siap, kata Pak Sudir dengan nada serius. Namun, rasa penasaran Raka mengalahkan rasa takutnya. Dengan alasan mencari pengalaman baru, ia memutuskan untuk mencari warung itu. Malam itu, bulan purnama bersinar terang dan jalanan desa tampak lengang. Pertemuan dengan warung. Raka berjalan menyusuri jalan setapak di tepi hutan, hingga akhirnya ia melihat cahaya remang-remang dari sebuah warung kecil. Aromanya menggoda, seperti campuran rempah-rempah yang membangkitkan selera. Warung itu tampak sederhana, hanya ada beberapa meja, kayu, dan seorang wanita tua dengan senyum ramah yang menyapanya. "Selamat datang, Nak. Silakan duduk. Apa yang ingin kau pesan?" tanya wanita tua itu. Raka melihat menu di papan tulis, soto arwah, nasi goreng gaib, es jeruk pengingat masa lalu, puding manis namun pahit. Raka tertawa kecil. "Nama menunya aneh sekali, Bu." Wanita tua itu hanya tersenyum. Rasanya tak akan mengecewakan. "Tapi ingat, kau hanya bisa membayar nanti sesuai dengan perjanjian." Raka memesan soto arwah dan es jeruk pengingat masa lalu. Ketika makanan datang, rasanya benar-benar luar biasa. Soto itu memiliki kuah yang kaya rempah dan dagingnya empuk seolah meleleh di mulut. Es jeruknya memberikan sensasi nostalgia yang aneh. Tiba-tiba, ia teringat momen-momen masa kecil yang sudah lama terlupakan. Setelah selesai makan, Raka bertanya, "Jadi, bagaimana cara saya membayar nanti?" Wanita tua itu menjawab, "Kau akan tahu saat waktunya tiba. Sekarang, pulanglah." Awal kehilangan. Seminggu berlalu dan hidup Raka berjalan seperti biasa. Namun, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Barang-barang kecil seperti jam tangan, dompet, hingga ponselnya hilang begitu saja. Anehnya, ia tidak merasa marah atau panik. Justru ada perasaan aneh yang membuatnya seolah-olah kehilangan itu wajar. Hingga suatu malam, Raka bermimpi bertemu dengan wanita tua dari warung itu. Wanita itu berkata, "Bayarannya belum lunas, Nak. Besok, aku akan datang mengambil bagian yang lebih berharga." Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba melupakan mimpi itu, tapi rasa cemas terus menghantui. Malam berikutnya, ia mendengar ketukan di pintunya tepat tengah malam. Kedatangan tagihan. Ketika membuka pintu, Raka melihat wanita tua itu berdiri dengan senyum lebar. Tapi kali ini, matanya kosong, seperti tidak memiliki jiwa. "Aku datang untuk mengambil bayaranmu," katanya dengan suara dingin. "Apa yang harus saya bayar?" tanya Raka dengan gugup. Wanita itu tersenyum. "Makan malam itu tidak murah. Aku ingin sebagian dari kenanganmu." Seketika, Raka merasa kepalanya berat. Ia mulai kehilangan ingatan tentang masa kecilnya, tentang wajah ibunya, tentang semua momen yang pernah membuatnya bahagia. Ia berteriak, tapi suaranya seperti tenggelam dalam keheningan malam. Wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan Raka dalam keadaan linglung. Esok paginya, Raka tidak bisa mengingat siapa dirinya, dari mana ia berasal, atau mengapa ia tinggal di desa itu. Kelanjutan, rahasia di balik warung. Pak Sudir yang menyadari perubahan Raka mencoba membantunya. "Kau juga makan di warung itu ya? Banyak orang di desa ini yang bernasib sama. Kalau kau ingin mengembalikan ingatanmu, kau harus menemukan warung itu lagi dan membuat perjanjian baru." Namun, kali ini Raka tidak sendirian. Bersama Dira, seorang gadis desa yang juga kehilangan saudara akibat warung tersebut. Mereka memutuskan untuk menghadapi misteri di balik warung, pesan sekarang, bayar nanti. Pencarian yang berbahaya. Raka dan Dira memulai pencarian mereka malam itu. Dira, yang kehilangan kakaknya setahun lalu karena warung tersebut, membawa sebuah buku catatan tua yang ditemukan di gudang rumahnya. Buku itu penuh dengan simbol dan catatan misterius
Yang konon adalah petunjuk untuk melacak keberadaan warung gaib tersebut. Kita harus pergi ke tempat di mana warung itu pertama kali muncul, kata Dira sambil menunjukkan peta kecil di buku catatan itu. Di sini, di hutan belakang desa. Raka, meskipun ragu, merasa tidak punya pilihan lain. Bersama-sama mereka menuju hutan, membawa lentera dan keberanian seadanya. Penampakan di tengah hutan. Di tengah perjalanan, udara di sekitar mereka semakin dingin. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan lembut yang memanggil nama mereka. Dira, Raka. Dira menggenggam lengan Raka dengan kuat. Jangan dengarkan. Itu cuma tipuan. Namun, ketika mereka sampai di sebuah jalan setapak yang ditandai, dengan pohon besar berakar menjalar, mereka melihat cahaya remang-remang di kejauhan. Sama seperti yang pernah Raka lihat sebelumnya. Itu dia, seru Raka. Warung itu tampak persis seperti sebelumnya. Kecil, sederhana, tapi aroma makanannya kembali menggoda. Namun, kali ini suasananya lebih gelap, seperti ada sesuatu yang menyimpan dendam. Perjanjian baru. Ketika mereka masuk, wanita tua yang sama menyambut mereka. Tapi wajahnya kini tampak lebih menyeramkan, dengan kulit yang lebih pucat dan mata yang berkilauan seperti bara api. Kalian kembali, katanya dengan senyum lebar. Kau ingin ingatanmu kembali, Raka? Dan kau, Dira, apa yang kau cari? Aku ingin kakakku kembali, teriak Dira. Wanita itu tertawa pelan. Permintaan kalian berat. Untuk itu, aku butuh sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa yang kau inginkan? Tanya Raka. Wanita itu menatap mereka dalam-dalam. Aku ingin sebagian nyawa kalian. Tidak banyak, hanya cukup untuk memastikan kalian tak pernah benar-benar utuh lagi. Jika setuju, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Raka dan Dira saling pandang. Pilihan mereka terbatas. Akhirnya, dengan berat hati, mereka mengangguk. Harga yang harus dibayar. Wanita tua itu mengulurkan tangan, dan seketika Raka dan Dira merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Mata mereka berkunang-kunang dan tubuh mereka terasa lemah. Namun, sesaat kemudian, mereka melihat perubahan di sekitar mereka. Raka merasa ingatannya kembali. Ia mulai mengenali wajah ibunya, suara ayahnya, dan semua momen masa kecil yang telah hilang. Di sisi lain, Dira melihat sosok kakaknya berdiri di pojok warung, tersenyum tipis. "Kakak!" seru Dira sambil berlari ke arahnya. Namun, saat ia menyentuh kakaknya, sosok itu berubah menjadi bayangan kabur. Kakaknya hanya berkata, "Aku tak bisa kembali untuk selamanya, Dira. Tapi terima kasih sudah mencoba." Dira terisak, sementara wanita tua itu menatap mereka dengan puas. "Ingatlah, kalian telah membayar dengan sebagian nyawa kalian. Mulai sekarang, kalian akan hidup dengan rasa lelah dan kosong yang tak pernah hilang. Dan jika suatu hari kalian kembali ke sini, aku akan mengambil sisanya." Kembali ke desa, ketika mereka keluar dari warung, cahaya lentera perlahan memudar, dan warung itu menghilang seperti asap. Raka dan Dira berjalan kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Setelah kejadian itu, Raka merasa dirinya tak lagi sama. Ia sering merasa lemah dan sulit untuk fokus. Dira pun mengalami hal serupa. Meski mereka telah mendapatkan sebagian dari apa yang mereka inginkan, mereka tahu harga yang mereka bayar terlalu besar. Namun, mereka bertekad untuk mencari cara menghentikan keberadaan warung. Itu untuk selamanya, agar tidak ada lagi korban di desa mereka. Dalam buku catatan yang Dira bawa, mereka menemukan petunjuk terakhir. Untuk menghentikan kutukan warung ini, seseorang harus rela memberikan seluruh jiwanya. Rencana yang berbahaya. Raka dan Dira memutuskan untuk menghentikan warung itu selamanya. Mereka tahu risikonya, tapi tidak ada pilihan lain. Buku catatan Dira menyebutkan bahwa warung tersebut adalah manifestasi dari dendam wanita tua bernama Nyai Warni, seorang juru masak yang dihukum mati oleh warga desa ratusan tahun lalu karena dituduh meracuni tamu-tamunya. Kutukan Nyai Warni membuat warung itu terus muncul untuk memakan jiwa manusia sebagai bentuk balas dendam. Jika kita tidak menghentikannya, desa ini akan terus dihantui, ujar Dira dengan tekad bulat. Namun, untuk menghentikan kutukan, seseorang harus menyerahkan seluruh jiwanya. Raka dan Dira tahu salah satu dari mereka harus mengambil keputusan besar. Rencana yang berbahaya. Raka dan Dira memutuskan untuk menghentikan warung itu selamanya. Mereka tahu risikonya, tapi tidak ada pilihan lain. Buku catatan Dira menyebutkan bahwa warung tersebut adalah manifestasi dari dendam wanita tua bernama Nyai Warni,
seorang juru masak yang dihukum mati oleh warga desa ratusan tahun lalu karena dituduh meracuni tamu-tamunya. Kutukan Nyai Warni membuat warung itu terus muncul untuk memakan jiwa manusia sebagai bentuk balas dendam. Jika kita tidak menghentikannya, desa ini akan terus dihantui, ujar Dira dengan tekad bulat. Namun, untuk menghentikan kutukan, seseorang harus menyerahkan seluruh jiwanya. Raka dan Dira tahu salah satu dari mereka harus mengambil keputusan besar. Perjalanan terakhir. Malam itu, mereka kembali ke hutan. Dengan membawa buku catatan, dupa, dan lilin, mereka mengikuti petunjuk untuk memanggil warung sekali lagi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka. Saat cahaya remang-remang muncul, warung itu berdiri di depan mereka, kali ini lebih besar dan lebih megah. Nyai Warni sudah menunggu di depan pintu, tersenyum lebar. "Kalian kembali," katanya dengan suara serak. "Apa yang kalian inginkan sekarang?" "Kami ingin menghentikanmu," ujar Dira tegas. Nyai Warni tertawa, suara tawanya menggema di seluruh hutan. "Menghentikanku? Itu tidak mungkin. Tapi kalau kalian ingin mencoba, salah satu dari kalian harus memberikan seluruh jiwa kalian kepadaku. Siapa yang rela?" Raka dan Dira saling menatap. Dira membuka mulut untuk berbicara, tapi Raka memotongnya. "Biarkan aku," katanya. "Tidak, Raka," Dira membalas. "Ini tanggung jawabku juga. Dira, aku yang memulai semua ini. Aku yang membuat warung itu muncul lagi. Biarkan aku yang menyelesaikannya." Dira terdiam, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu Raka sudah mengambil keputusan. Pengorbanan Raka. Raka melangkah maju, menatap Nyai Warni tanpa ragu. "Ambil jiwaku. Tapi setelah itu, kau harus berhenti. Warung ini tidak boleh muncul lagi." Nyai Warni tersenyum puas. "Sesuai perjanjian. Setelah ini, aku akan menghilang bersama warungku selamanya." Raka menoleh ke Dira untuk terakhir kalinya. "Jaga dirimu, Dira, dan pastikan tidak ada yang mengalami hal seperti ini lagi." Seketika, tubuh Raka mulai bercahaya, seperti dihisap oleh kekuatan tak terlihat. Nyai Warni mengulurkan tangannya dan cahaya itu berpindah ke arahnya. Tubuh Raka perlahan-lahan memudar hingga yang tersisa hanyalah bayangan samar. Dira berteriak memanggil namanya, tapi Raka tidak menjawab. Warung itu mulai runtuh, berubah menjadi abu yang terbawa angin malam. Nyai Warni dan Raka menghilang bersama, meninggalkan keheningan yang mencekam. Hidup yang hampa. Dira kembali ke desa dengan hati yang hancur. Warung itu tidak pernah muncul lagi, dan desa Karangjati akhirnya terbebas dari teror. Namun, bagi Dira, kemenangan ini terasa seperti kekalahan. Ia kehilangan satu-satunya teman yang percaya padanya. Setiap malam, ia bermimpi tentang Raka, berdiri di depan warung itu, memandangnya dengan senyum samar sebelum lenyap dalam kegelapan. Warga desa memuji keberanian Dira, tapi ia tidak pernah merasa bangga. Di hatinya ada kekosongan yang tidak pernah bisa diisi. Tahun-tahun berlalu dan Dira hidup dalam penyesalan, bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk menyelamatkan Raka tanpa kehilangan nyawanya. Namun jawaban itu tidak pernah datang. Di suatu malam yang sunyi, tepat saat bulan purnama bersinar, Dira mendengar suara familiar di luar rumahnya. "Dira." Ia membuka pintu dan melihat bayangan samar Raka berdiri di kejauhan. Tapi sebelum ia sempat mendekat, bayangan itu menghilang, meninggalkan Dira dalam tangis dan penyesalan yang abadi.